Jangan lupa like dan komen, subscribe channel tutorial terbuka. Oke, berikutnya kita masuk ke soal nomor 4. Ini terkait dengan gerak parabola ya. Jadi di sini coba saya review dulu terkait dengan gerak parabola. Jadi di sini tuh semisalkan ada sebuah bola lah, terus dilemparkan dengan kecepatan v0 ya. Jadi dia membentuk suatu sudut gitu kan. Nah, berarti di sini tuh kita uraikan dia ke sumbu X dan sumbu Y. Nah, kalau kita uraikan terhadap sumbu X, berarti dia v0X. Kita uraikan terhadap sumbu Y menjadi v0Y. Nah, di mana di sini tuh kalau kita uraikan ya, karena dia di samping sudut ya kan, karena di samping sudut maka dia v0 dikali dengan cos. Di sini sudutnya alfa ya, berarti di sini cos alfa. Kemudian untuk di sumbu Y-nya, karena dia itu di sebelahnya sudut ya kan, berarti di sini v0 ya, v0 ini dikali dengan sin alfa. Kayak gitu. Kemudian di sini tuh dia punya kecepatan ya, kecepatan di sumbu X dan punya kecepatan di sumbu Y. Kemudian ingat ya, di titik puncak kecepatan di sumbu Y-nya itu sama dengan 0 ya. Jadi kecepatan di sumbu Y-nya itu sama dengan 0. Kayak gini lah, kayak kalian misalkan ngelempar sebuah bola ke atas gitu kan. Kalian ngelempar bola ke atas, nah nanti si bola itu ada di waktu tertentu dia itu berhenti sejenak ya. Berhenti sejenak dan kemudian dia turun lagi. Nah, berhenti sejenak di sini, dia tuh berarti kecepatannya itu sama dengan 0 ya. Kecepatan di titik tertingginya atau di titik puncaknya sama dengan 0. Kayak gitu. Kemudian berarti di sini ketika di titik puncak, dia tuh di sini tuh cuman memiliki kecepatan di sumbu X yang besarnya v0 cos alfa ya. Jadi v0 cos alfanya itu dia konstan gitu. Kecepatan di sumbu X-nya itu konstan. Nah, berbeda dengan kecepatan yang ada di sumbu Y. Kecepatan yang ada di sumbu Y ini dia tuh terpengaruhi oleh gravitasi ya kan. Jadi dia itu kecepatannya itu semakin lama semakin berkurang sehingga kecepatan di sumbu Y-nya itu habis di sini. Ketika habis maka dia otomatis turun ke bawah ya kan. Jadi turun ke bawah kayak gini. Nah, kayak gitu. Nah, habis itu berarti kan dia punya jarak ya kan. Jarak maksimal yang bisa dia tempuh ke sini. Jadi jarak dari titik ini sampai ke titik ini itu bisa kita cari ya. Jadi ada perumusannya lah ya. Ada penurunannya, nanti teman-teman bisa langsung dapatkan aja ya. Jadi X max-nya itu persamaannya itu kayak gini. X max itu sama dengan v0 kuadrat kemudian dikali dengan sin 2 alfa dibagi dengan gravitasi ya, kayak gitu. Bagi dengan gravitasi. Sedangkan untuk mencari titik puncaknya atau titik tertingginya, berarti kan di sini ya, dari sini sampai atas sini, titik tertingginya itu kan Y max ya. Jadi Y max-nya itu sama nih v0 kuadrat, tapi di sini sin kuadrat alfa dibagi dengan 2G. Kayak gitu ya. Jadi jangan sampai kebalik ya, walaupun bentuk rumusannya ini hampir sama ya kan. Cuman bedanya di sini sin kuadrat, di sini sin 2 alfa. Di sini 2G, di sini G ya. Jangan kebalik lah ya. Nah, coba kita lihat nih di soalnya. Jadi di soalnya ini peluru ditembakkan condong ke atas dengan kecepatan awal ya. Kecepatan awal berarti v0 ya. V0 itu sama dengan 1,4 dikali 10 pangkat 3 ya. Atau sama dengan ini dikali 1000 ya. 1,4 dikali 1000 itu jadinya kan 1400 ya. 1400 meter per sekon. Kemudian di sini dan mengenai sasaran yang jarak mendatarnya sejauh, berarti di sini X-nya itu sama dengan 200 km atau sama dengan dikali 1000 ya. Jadi 20.000 ya. 20.000 meter. Bila percepatan gravitasi, berarti kan G itu sama dengan 9,8 meter per sekon kuadrat, maka elevasinya adalah N derajat dengan N sebesar. Nah, berarti yang di sini itu yang ditanya adalah alfanya. Nah, alfanya ini berapa gitu. Nah, karena kita di sini tuh diberikan informasi terkait dengan nilai X-nya ya kan. Jadi terkait dengan nilai X, berarti kita bisa memanfaatkan persamaan yang ini. Oke. Jadi kita bisa menggunakan persamaan ini. Nah, jadi kita gunakan aja nih. Kita jawab di sini ya. Jawab berarti kan di sini X max ya kan. X max itu sama dengan, kita tulis ulang aja dulu persamaannya, v0 kuadrat sin 2 alfa dibagi dengan G. Kayak gitu. Nah, X max-nya berapa nih? X max-nya adalah 20.000 ya kan. Atau kita gini dulu deh. Atau karena kan kita pengen mencari ini ya. Mencari yang ini kan. Mencari sin-nya dulu nih, kita cari sin-nya. Nah, berarti kita bisa pindah-pindahkan ruas ya, variabel-variabel yang sudah diketahui. Jadi di sini tuh kita bisa pindahkan nih. Jadi yang ini tuh pindah ke sana, ya kan? Nah, ini pindah ke bawah sebagai pembagi.
Jadi bisa saya tulis kayak gini, X max, ya kan? Ini pindah ke sana, berarti kan dikali G, ya kan? Dibagi sama V0-nya nih. Jadi saya harap teman-teman udah bisa lah ya, pindah-pindah kayak gini ya. Di Mazda seharusnya udah bisa. Nah, kemudian di sini tuh sama dengan sin kuadrat, sin 2 alfa gitu ya. Nah, di sini tuh sin 2 alfa. Kayak gitu. Nah, atau ini coba saya tulis di sini lah ya. Saya tulis pindahkan aja di sini. Persamaannya tuh jadi kayak gini. Sin 2 alfa itu sama dengan X max, ya kan, dikali dengan G dibagi sama bawahnya ini V0 kuadrat, kayak gitu. Nah, di sini coba kita hitung dulu ya, sama dengan X max-nya itu adalah 20.000, oke, dikali dengan G-nya itu 9,8 dibagi sama V0 ya, V0-nya itu adalah yang ini, V0-nya itu 1400 kita kuadrat gitu. Nah, kalau teman-teman hitung, ini hasilnya adalah 1 ya. Jadi kalau teman-teman hitung hasilnya 1. Nah, berarti di sini sin 2 alfa itu sama dengan 1. Nah, permasalahannya adalah gimana nih? Alfanya itu berapa nilainya? Karena alfa ini kan yang ditanya. Jadi alfanya berapa? Nah, caranya itu kita bisa cari kayak gini. Jadi 2 alfa ya kan, berarti itu sama dengan sin minus kayak gitu. Minus di sini 1 gitu. Nah, ini ada di kalkulator ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan ini. Jadi kita teman-teman pencet dulu nih sin pangkat minus 1 ya. Kemudian buka kurung kan. Kemudian kita masukkan angka satunya di kalkulator. Nanti hasilnya di sini tuh adalah 90 derajat. Jadi 2 alfa itu sama dengan 90 derajat. Jadinya alfa kan karena kita pengen mencari alfa ya. Berarti di sini 90 derajat itu dibagi dengan 2. Hasilnya sama dengan 45 derajat. Jadi jawabannya adalah yang B. Kayak gitu. Oke, mungkin itu aja ya untuk pembahasan soal nomor 4. Kalau teman-teman bingung atau punya pertanyaan, silahkan teman-teman tanya saja di kolom komentar. Terus juga teman-teman share juga ke teman-teman yang lainnya juga, supaya teman-teman yang lain bisa ikut belajar bareng di sini. Terus juga jangan lupa di subscribe ya teman-teman, karena kita akan bahas soal-soal UTS dan soal-soal sampai UAS nanti teman-teman. Jadi jangan sampai teman-teman terlewatan dengan updatean pembelajaran terbaru di channel ini. Oke, saya tutup videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.